Halo guys, bertemu lagi dengan Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita baru nih. Judulnya Eternal Kingdom Remake. Menceritakan seorang pria bernama Yi Tianxing. Sedari kecil ia sudah berbeda dibandingkan orang-orang lainnya, yang mana ia memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan orang tuanya sendiri sampai takut dengan kelainannya anak itu, hingga membuangnya ke panti asuhan. Lalu muncullah sebuah keluarga yang bersedia menjadi orang tua angkatnya, dan keluarga itu juga memiliki seorang anak perempuan yang bernama Zian. Dan berkat keluarga itu, Yi Tianxing dapat merasakan kehangatan sebuah keluarga. Hingga di saat kedua orang tua angkatnya meninggal, Tianxing memiliki sebuah tujuan, yaitu untuk dapat terus melindungi adiknya. Ia akan menghajar semua orang yang berniat jahat pada adiknya itu. Ketika Yi Tianxing tumbuh dewasa, ternyata kemampuan anehnya itu berkembang. Ia mulai bisa menggunakan kemampuannya untuk mengusir serta menghabisi gol. Ia bahkan bisa bertahan hidup berkat melakukan pertunjukan pengusiran hantu, dan jadi dikenal di beberapa kelompok kecil. Hingga pada akhirnya terjadilah apokalips di bumi, yang membuat celah dimensi terbuka, dan monster-monster yang bermunculan di bumi memangsa hampir seluruh umat manusia. Dan ketika peristiwa itu terjadi, Yi Tianxing melihat ada sinar seperti meteor. Namun, yang tidak ia duga, ternyata sinar itu menuju arahnya dan menembus tubuhnya. Ia mengira dirinya telah mati, dan siapa kira, ternyata ia bereinkarnasi ke waktu 3 hari sebelum terjadinya apokalips. Dirinya kini telah mengetahui apa yang akan terjadi dalam waktu 3 hari yang akan datang. Magic Beast, monster, monster serangga, serta zombie. Mereka semua menginvasi bumi dan hampir membuat punah umat manusia. Dan dengan keadaan apokalips yang seperti itu, Tianxing sangatlah yakin kemampuan bertahan hidup bagi Zian adalah 0. Dirinya sendiri masih belum tahu apakah setelah kejadian itu masih akan ada bencana yang lain. Namun dengan tekad untuk melindungi anggota keluarga satu-satunya, dirinya haruslah bisa melindungi Zian. Saat ini masih ada waktu sebelum apokalips tiba. Karena surga telah memberikan ia kesempatan untuk hidup lagi, maka ia akan mempersiapkan segalanya agar bisa terus melindungi Zian. Tianxing mencoba menenangkan dirinya dan mulai bermeditasi. Namun, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesuatu. Karena ia melihat ada cahaya di dalam kesadarannya, dan setelah dilihat-lihat lagi, cahaya itu tidaklah asing dan terlihat seperti meteor yang menembus tubuhnya sebelumnya. Tiba-tiba cahaya semakin terang, dan lalu muncullah naga dari dalamnya. Naga cahaya itu lalu merasuk ke dalam tubuhnya. Energi kuat yang merasuki tubuhnya lalu membuatnya terbangun dari meditasi. Tianxing masih belum mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya. Hanya saja satu hal yang ia tahu, bahwa ada kristal bercahaya di dalam tubuhnya itu. Di waktu yang tersisa, Tianxing lalu menghubungi adiknya agar segera datang menemuinya saat ini juga. Begitu juga dengan rekan-rekannya. Mereka semua dihubungi agar segera datang, dan juga karena ia memerlukan bantuan mereka. Singkat cerita, sampailah rekan-rekannya di tempat Yi Tianxing berada. Tempat itu adalah di sebuah gudang. Rekan-rekannya itu semuanya adalah orang-orang yang pernah dibantu oleh Tianxing. Jadi ketika mereka mendapatkan panggilan permintaan tolong darinya, mereka pun tak segan-segan akan segera datang. Hanya saja mereka masih belum mengerti mengapa Yi Tianxing membawa mereka ke sebuah gudang. Hingga akhirnya, Tianxing menunjukkan pada mereka bahwa di gudang itu sudah ada banyak terdapat alat berat. Dan Tianxing meminta bantuan mereka untuk mempersiapkan sesuatu. Singkat cerita, ternyata alat berat itu digunakan untuk mengangkut bermacam-macam kebutuhan pokok dan barang-barang kebutuhan lainnya. Dan pada akhirnya, Zian pun datang. Ia dengan panik mendatangi kakaknya dan menanyakan apa yang terjadi. Yi Tianxing yang ragu adiknya itu akan percaya dengan hal konyol yang akan dia ceritakan. Namun ternyata adiknya itu akan mempercayai apapun yang ia katakan. Karena walau bagaimanapun, kakaknya itu adalah orang yang telah merawat dirinya semenjak orang tuanya telah meninggal. Dan ditambah lagi kakaknya tak pernah membohonginya sama sekali. Dan Yi Tianxing lalu mengatakan pada adiknya agar ia tak perlu khawatir lagi karena dirinya akan terus melindunginya, tak peduli akan menjadi seperti apa dunia ini nantinya.
Diketahui bertahun-tahun telah dilalui Tianxing untuk mengeksplor kekuatan ghostly-nya, dan ia telah berhasil mengubah bentuk kekuatannya itu menjadi rantai yang bisa menangkap dan merantai para ghoul. Hanya saja ia menyadari bahwa perkembangannya sangatlah lambat, hingga akhirnya ia mengetahui sebuah cara kuno untuk bermeditasi, yaitu sebuah bentuk pembersihan spiritual yang mana bisa ia kejar dengan mata ghostly-nya. Terdapat tingkatan dalam ranah kekuatan, dimulai dari The Realm of Mystic, The Realm of Despair, The Realm of Survival, dan lalu The Realm of Phase. Semakin tinggi ranah, ia akan mampu memanfaatkan kekuatan ghostly dengan lebih baik lagi. Sedangkan saat ini, dirinya baru mencapai The Realm of Mystic, jadi penggunaan kekuatannya masih terbatas. Dan ia berharap kekuatannya akan terus meningkat hingga ia akan mampu melindungi semua orang-orang yang disayangi. Hitungan mundur kedatangan Apokalips telah dimulai. Semua orang yang telah dikumpulkan Yi Tianxing di gudang kini bersiap diri dengan penuh rasa cemas. Sedangkan Yi Tianxing, dirinya yang sudah sangat siap dengan apa yang akan terjadi, ia telah bersiap dengan tekad yang kuat. Hingga saat hitungan mundur berakhir, dalam sekejap langit tiba-tiba terbelah dan mulai muncul kawanan monster dari dalamnya. Yang artinya itu adalah tanda bahwa bencana besar saat ini telah dimulai. Orang-orang di luar yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi hanya bisa bertanya-tanya dengan kemunculan burung-burung aneh di langit. Hingga saat monster-monster itu mulai memangsa semua manusia, barulah mereka sadar bahwa ini adalah waktunya untuk melarikan diri. Di saat semua manusia sedang mati-matian mencoba melarikan diri dari para monster, sedangkan di dalam gudang, mereka semua yang telah menyaksikan kengerian yang terjadi, kini mulai percaya bahwa ucapannya Yi Tianxing adalah benar. Hingga pada akhirnya, para monster telah menyadari dengan keberadaan gudang yang berisikan banyak manusia. Monster itu pun mulai mencoba menerobos gudang. Orang-orang di dalam gudang yang mengetahui gudang akan dijebol para monster, sebagian dari mereka mulai melarikan diri. Sedangkan Xian, Tianxing perintahkan untuk segera lari ke tempat aman juga. Kalian kelompok kecil, ikuti aku. Kita tahan para monster yang datang. Sisanya, tahan di pintu utama. Perintah Tianxing. Yang lalu mereka mulai mengeluarkan senapan mereka di celah-celah bangunan. Dan monster-monster yang akan menerobos bangunan lalu tertembak oleh tembakan mereka, dan mereka pun gagal menerobos gudang. Akhirnya mereka berhasil bertahan dari serangan pertama monster tanpa ada satupun yang terluka. Semuanya, kita berhasil menahan para monster untuk sementara. Tapi jangan lengah, tetap lindungi basement kita untuk sekarang, ucap Tianxing. Namun tiba-tiba, atap bangunan gudang dihancurkan monster terbang. Tianxing sangat terkejut dengan apa yang terjadi, sedangkan orang-orang yang tidak bisa bertarung kini mulai kembali berlarian. Beberapa orang mulai menembaki monster-monster yang masuk, hingga saat muncul monster kelelawar, dan monster itu langsung melesat ke arah Xian yang sedang melarikan diri. Tianxing yang cemas dengan adiknya lalu Yin Yang Chains. Sepasang rantai lalu diarahkan ke monster itu dan lalu berhasil menangkapnya. Yin Yang Chains merupakan kekuatan yang dihasilkan dari kekuatan Ghostly Eyes miliknya, dan rantai-rantai itu mampu menangkap dan menyerap roh jahat. Monster yang datang telah berhasil diserap kekuatan roh jahatnya, sedangkan orang-orang yang melihat Tianxing mampu mengeluarkan rantai ke udara, mereka pun lalu mulai cemas dan menganggap bahwa Tianxing juga adalah monster. Tianxing lalu mencoba melihat keadaan Xian yang tak sadarkan diri karena terkejut, sedangkan salah satu rekannya mencoba memberitahukan orang-orang agar tidak takut. Karena yang barusan dikeluarkan masternya itu adalah kekuatan yang sangat jarang dipakai di dunia ini. Dan juga ia memberitahukan bahwa rantai itu mampu menangkap dan mengusir roh jahat. Di saat orang-orang masih takut dengan sosok monster yang baru saja dihabisi Tianxing, Tianxing lalu menyuruh orang-orang agar segera menutup lubang yang baru ditembus dan menyisakannya sedikit celah. Sedangkan di mayat monster kelelawar yang baru saja terbunuh, tiba-tiba muncul cahaya dari tubuhnya, dan lalu cahaya tersebut berubah menjadi bola kristal yang disebut sebagai Spirit Bead. Tianxing sangat tidak menyangka bahwa monster itu mampu menghasilkan Spirit Beads, yang mana itu juga merupakan sebuah harta. Orang-orang termasuk adiknya yang tak tahu apa itu Spirit Beads, Tianxing lalu menjelaskan bahwa Spirit Bead itu menyimbolkan bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap kemurnian spiritual yang juga merupakan inti dari ketaatan spiritual. Ketaatan spiritual membuat kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat.
dan juga itu adalah sebuah produk kebencian serta kemarahan. Ketika Tianxing menangkap dan membunuh banyak roh jahat, di waktu yang sama, hal itu juga meningkatkan kemampuan Ghostly Eyes dan berhasil membentuk Yin Yang Chain, seperti yang sebelumnya ia perlihatkan. Selama proses itu, ada kemungkinan untuk Spirit Beads itu untuk muncul, namun itu sangatlah langka, dan Spirit Bead itu mampu mendorong kultivasi serta meningkatkan kekuatan seseorang yang menggunakannya. Tianxing merasa bahwa dengan mengandalkan meditasi ditambah dengan beberapa Spirit Bead saja, kemampuannya tetap akan lama berkembang. Namun kali ini ia juga memiliki naga di dalam tubuhnya, jadi ada kemungkinan ia mampu menyerap Spirit Bead lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan peningkatannya juga akan semakin banyak. Namun, tiba-tiba dari mayat monster-monster yang lain juga muncul Spirit Beads. Tianxing lantas terkejut melihatnya karena bagaimana bisa Spirit Beads dapat muncul dari setiap monster. Hingga saat ia mengumpulkan semuanya, dirinya mulai berpikir bahwa kemungkinan akan muncul harta lainnya juga dari tubuh-tubuh monster. Dan jika memang itu benar, maka bencana ini akan menjadi berbeda. Dan pada akhirnya ia mengatakan pada Xian bahwa dirinya telah bertekad akan membunuh para monster agar mendapatkan lebih banyak Spirit Beads. Hal itu lantas membuat Xian sangatlah cemas, begitu pula dengan orang-orang lain. Mereka juga cemas karena itu sangatlah berbahaya. Mendengar kekhawatiran mereka, Tianxing lalu berkata, "Semuanya, kita sekarang hidup di akhir zaman. Semua yang berada di luar mungkin telah hancur. Jadi kita tetap harus bertahan hidup. Tapi masih ada harapan untuk kita. Aku yakin bahwa ada banyak harta mistikal di luar sana. Semakin banyak kita kumpulkan, maka semakin banyak juga pilihan-pilihan untuk kita di dunia baru ini. Ditambah lagi, dengan Ghostly Eyes milikku, aku akan mampu melacak berbagai jenis harta apapun. Jadi kita tidak boleh berhenti berusaha, karena kita bisa mendapatkan kekuatan untuk memilih takdir kita," ucap Yi Tianxing. Beberapa saat kemudian, Tianxing lalu mencoba untuk keluar gudang seorang diri. Di sekitarnya sudah terdapat banyak manusia dan monster yang berserakan. Setelah sekian lama berjalan namun belum juga berjumpa dengan monster, awalnya ia berpikir bahwa monster sedang istirahat karena sudah malam. Hingga tiba-tiba, akhirnya muncul monster lipan di dekatnya. Serangan monster itu dapat dihindari. Tianxing pun lalu melompat dan tebasan pedangnya berhasil membelah tubuh monster lipan tersebut. Hanya saja Tianxing langsung terkejut melihat Spirit Beads yang dihasilkan ternyata berwarna merah. Ia tak mengerti, karena memang dirinya tak pernah melihat Spirit Beads berwarna merah. Hingga tiba-tiba muncullah seorang wanita di belakangnya. Wanita itu mengaku bernama Chen Xiaorao, seorang supernatural sama seperti Yi Tianxing. Tianxing tidak menduga bahwa ternyata ada pengguna kemampuan seperti dirinya. Ia pun lalu bertanya, "Kemampuan seperti apa yang dimiliki Chen Xiaorao?" "Aku bisa menyembuhkan luka," jawab Chen Xiaorao, yang lalu ia menunjukkan kemampuannya dengan cara menyembuhkan tangan Tianxing yang terluka. Tianxing cukup kagum dengan kemampuan menyembuhkannya itu, dan ia yang merasa sepertinya Xiaorao tahu kenapa Spirit Beads-nya berwarna merah lalu bertanya padanya. Xiaorao menjelaskan bahwa awalnya Spirit Bead terbentuk dari niat roh jahat berwarna putih, dan itu mampu meningkatkan kekuatan pengguna kekuatan. Tapi sekarang telah berubah. Pemikiran makhluk jahat meningkat, dan itu telah merubah beberapa Spirit Bead menjadi berwarna merah. Spirit Bead berwarna merah tidak hanya bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan, melainkan itu juga bisa berubah menjadi harta yang langka untuk pemurnian. Jadi bisa dibilang Spirit Bead merah cukup berharga jika dibandingkan Spirit Bead yang lain. Tianxing kini tahu seberapa berharganya Spirit Bead berwarna merah itu, dan juga ia cukup heran karena Xiaorao ternyata tahu banyak. Xiaorao pun menambahkan bahwa pada saat dimulainya apokalips, tiba-tiba ada cahaya dari langit yang jatuh di dalam rumahnya, dan setelah ia lihat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah buku yang terbuat dari batu giok. Dari buku tersebut, ia bisa mengetahui bahwa bencana akan terjadi, dan juga ia bisa tahu hal-hal mengenai Spirit Beads. Xiaorao mengingat bahwa Yi Tianxing pernah melakukan pengusiran roh di sekolahnya, dan merasa Tianxing lebih layak memiliki buku itu dibandingkan dirinya yang hanya bisa menggunakan kemampuan penyembuhan. Mengingat kemampuan bertarung Tianxing juga jauh lebih unggul, Xiaorao juga mengatakan keinginannya untuk mengikuti Tianxing di era apokalips ini.
Sembari menerima pemberian buku itu, Tianxing pun menerima keinginannya Shurou, karena memang walau bagaimanapun, manusia akan bisa selamat jika terus bersama. Tianxing lalu membuka buku itu, namun ia hanya terheran-heran, karena tidak ada tulisan apapun di dalamnya, hingga tiba-tiba muncul cahaya dari dalam buku yang menyatakan, dunia telah berubah, nafsu dan obsesi semua jiwa menyeruak ke dunia. Niat jahat, niat baik, obsesi, nafsu, semuanya terhubung hingga melebihi batas. Imajinasi pun menjadi nyata. Ribuan dunia menjadi satu. Semuanya bebas, dan ini adalah pertanda dimulainya era baru. Kehancuran adalah awal dari kelahiran kembali, dan hari ini adalah hari pertama dari bencana besar. Singkat cerita, dengan ditemani Shurou, Tianxing mulai melanjutkan perjalanan untuk mencari harta. Meskipun Shurou sudah melihat sekitar dan merasa tidak melihat ada satupun harta, namun Tianxing mengaku bahwa dengan Ghostly Eye miliknya, ia bisa melihat ada perbedaan kekuatan di area sekitar yang kemungkinan itu berasal dari harta. Hingga tak selang lama kemudian, terlihat sedang ada pertarungan antara dua monster. Tianxing yang ingin memeriksanya lebih dekat lalu meminta agar Shurou menjauh terlebih dahulu dan mencari tempat aman. Kini mulai terlihat bahwa itu adalah pertarungan antara Green Wolf dengan monster berkulit hijau. Dan di dekat tempat pertarungan, terlihat juga ada harta yang Ghostly Eye rasakan sebelumnya. Dan selagi mereka masih sibuk bertarung, Tianxing pun lantas tidak menyia-nyiakan waktu dan dengan cepat berlari ke sisi pertempuran dan lalu mengambil harta tersebut. Namun, tanpa disengaja, langkah Tianxing menimbulkan suara yang membuat monster Green Wolf menyadari keberadaannya. Dan dengan cepat, Green Wolf menyelesaikan pertarungannya dengan menghabisi lawannya dan lalu segera mengejar Tianxing. Dengan ukurannya yang besar ditambah dengan kecepatannya yang tinggi membuat Tianxing cukup kesulitan menghadapinya hingga membuatnya mengalami luka. Tapi di saat ia melihat Green Wolf akan melakukan serangan yang sama, Tianxing langsung menarik pedangnya untuk melawan karena ia yakin serangan yang sama tak akan menakutinya untuk yang kedua kalinya. Ternyata kekuatan berpedang menggunakan satu tangannya tidak cukup kuat dan membuat pedangnya terlempar begitu saja. Lantas dengan segera ia mengeluarkan Yin Yang Chains, rantai yang tiba-tiba keluar di udara lalu mengikat tubuh monster itu dan kemudian menggunakan tombaknya, Tianxing menusuknya. Dan tidak cukup sampai situ saja. Menggunakan pedangnya, ia melompat dan lalu menusuknya ke dalam mulutnya monster. Dan pada akhirnya, monster Green Wolf telah berhasil ia habisi. Ia lalu mengecek harta yang didapatkan, dan ternyata itu adalah sebuah kotak. Yang mana jika ia menekan tombolnya, maka kotak itu akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Dan itu memanglah seperti yang ia perkirakan, bahwa Apokalips tidak hanya sekedar memberikan monster saja, melainkan juga membawa banyak sekali harta serta objek langka yang luar biasa. Tak selang lama kemudian, tiba-tiba turun hujan salju. Tianxing yang lalu kembali menuju ke tempatnya Shurou. Shurou pun lalu mengobati luka-lukanya Tianxing. Tapi, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap langkah banyak orang. Setelah mengetahui bahwa suara derap langkah itu berasal dari pasukan neraka. Dengan sangat terkejut, Tianxing langsung menutup mulut Shurou agar tidak berbicara. Ternyata, kemunculan pasukan neraka adalah untuk berperang melawan pasukan monster. Peperangan antara kedua pasukan sangatlah sengit, hingga menghasilkan banyak sekali korban pada sisi keduanya. Hanya saja, makhluk-makhluk itu ternyata tidak menghiraukan spirit beads yang keluar dari mayat makhluk-makhluk tersebut. Hingga di saat makhluk yang tersisa telah benar-benar pergi dari tempat itu. Keluarlah Tianxing dan Shurou dari tempat persembunyian dan memanen semua spirit beads yang ditinggalkan oleh para monster. Bahkan selain spirit beads, juga ada harta langka di antaranya. Singkat cerita, Tianxing telah kembali ke gudang dengan membawa Shurou. Sesampainya di sana, ia lalu memperkenalkan Shurou kepada Xian bahwa dia adalah pengguna kemampuan juga. Dan ia juga yang telah menyembuhkan lukanya ketika sedang terluka di luar. Tianxing lalu menanyakan keadaan orang-orang selama ia tinggal pergi. Xian lalu menjawab bahwa selama Tianxing pergi, tidak ada satupun monster yang menyerang, jadi semua baik-baik saja. Hanya saja, Xian mengungkapkan bahwa saat ini sudah jam 8 pagi.
Namun matahari tidaklah muncul. Bahkan semalam juga tiba-tiba turun hujan salju. Dan itu semua membuat temperatur semakin menurun. Untungnya, di gudang terdapat generator dan penghangat. Jika tidak, maka mereka semua sudah pasti akan mati kedinginan. Meskipun Tianxing sudah mengetahui tentang peristiwa tersebut, namun ia baru menyadari bahwa itu semua memanglah aneh. Dirinya pun lantas membuka Heaven's Worthless Book yang diberikan surau untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan setelah dibuka, muncullah sebuah informasi yang menyatakan bahwa hari kedua bencana, hilangnya matahari dan tidak akan pernah terbit lagi. Semua cahaya hilang dan rasa dingin yang sangat parah menyapu daratan. Zian yang terheran-heran mengenai buku itu, Tianxing lalu memberitahukannya mengenai buku apa itu dan dari mana ia mendapatkannya. Selain itu, ia juga menunjukkan hal-hal lain yang ia dapatkan, yaitu Spirit Beads dalam jumlah yang sangat banyak dan bermacam-macam warna. Selain itu, ia juga menunjukkan Martial Art Manuscript yang didapatkan dari mayat monster mutan berwarna merah. Itu adalah buku teknik Scripture of Truth Seeking, yang mana bagus untuk kultivasi dasar, dan juga cocok untuk pengguna kemampuan seperti Zian dan teman-temannya untuk berlatih. Mereka akan mampu mengkultivasi ki asli elemen api dan akan bisa merubah teknik tanpa batas. Tidak ada syarat dalam penggunaannya, asalkan ki hai di dalam tubuh telah terbuka, maka siapapun bisa mempelajarinya. Ditambah lagi, dengan Spirit Beads, mereka juga akan bisa berkembang dengan cepat dan mendapatkan kekuatan untuk bertahan di era apokalips ini. Zian dan temannya yang tak menyangka mereka juga bisa belajar kultivasi. Pada akhirnya mereka pun akan mulai mempelajarinya. Bencana hari kedua telah terlewati. Di hari ketiga, bencananya adalah berupa kemunculan Yuan Qi Vortex, yang mana itu membuat bumi kini ditumbuhi oleh tanaman aneh. Batang-batang serta akar-akar tanaman yang terus tumbuh di sekitar gudang membuat orang-orang kini berusaha keras untuk memotongnya agar tempat perlindungan mereka tidak hancur. Bencana hari ketiga, turun hujan hitam dan meteor, dan menyebabkan kehancuran alami. Hujan asam dan meteor terus-menerus menggempur tempat perlindungan mereka, membuat mereka harus berlindung ke ruangan bawah tanah. Dan di dalam keterpurukan mereka saat ini, Tianxing merasa harus segera meningkatkan kekuatannya. Karena di era apokalips ini, ia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Namun sepertinya, Zian beserta yang lainnya juga mulai menunjukkan perkembangan. Mereka telah berhasil membuka ki hai. Dengan suasana ruangan yang kini penuh dengan Yuan Qi, Tianqi yakin bahwa pasti ada orang-orang berbakat seperti mereka yang juga berhasil melakukannya. Dan dengan begitu, umat manusia akan memiliki kemungkinan untuk selamat dari bencana ini. Dan di hari kelima bencana, muncullah bintang-bintang yang berkilauan mendekati bumi. Setelah 1 hari sebelumnya Tianxing hanya bersembunyi di bawah tanah, di hari kelima bencana ini ia mencoba untuk memeriksa keadaan di luar. Namun setelah beberapa saat berkeliling, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan minta tolong dari arah suatu bangunan. Di dalam bangunan tersebut terlihat ada beberapa murid-murid SMA beserta gurunya sedang melarikan diri dari kejaran monster tikus. Dengan kecepatan monster tikus itu, monster itu berhasil memangsa salah satu orang yang mana itu merupakan seorang guru bernama Ibu Tan. Di antara mereka juga ada seorang guru bernama Li Zilin. Li Zilin juga adalah seorang pengguna kemampuan. Karena cukup menggunakan tangan kosongnya, ia mampu mengeluarkan api dan lalu menembas monster-monster tikus itu. Namun dikarenakan monster yang menyerang terlalu banyak, dirinya pun tak mampu mengatasi semuanya. Pada akhirnya, muncullah Yin Yang Change mengikat monster-monster tersebut. Dan lalu muncul Tianxing sembari menebas monster-monster yang terikat. Tianxing lalu menyuruh guru beserta murid-murid itu untuk segera pergi, karena monster-monster masih akan terus berdatangan. Dan menggunakan Yin Yang Change yang kemudian ia rubah menjadi Yin Yang Links, potongan-potongan rantai berbentuk cincin itu lalu mengikat satu persatu monster. Dan cincin-cincin rantai yang mengikat monster itu pun semakin kencang dan lalu membelah tubuh monster-monster itu. Pak Guru Li Zilin yang melihat Tianxing ternyata juga memiliki kemampuan, dirinya lalu menghampirinya untuk berterima kasih. Setelah memperkenalkan diri, ia lalu menceritakan bahwa pada saat hari pertama bencana terjadi, dirinya beserta para murid di sekolah mencoba melarikan diri. Namun saat ini yang tersisa hanya tinggal mereka saja. Setelah memperkenalkan dirinya,
Tianxing lalu menanyakan kekuatan api yang keluar dari tangannya Zilin. Apa mungkin Zilin itu adalah seorang supernatural? Sembari mengeluarkan api di tangannya lagi, Zilin mengiyakan pertanyaannya Tianxing. Ia juga berpikir bahwa ia kira dirinya akan mampu melindungi semua orang dengan kemampuannya itu. Tapi ternyata itu belumlah cukup. Setelah melihat Tianxing memiliki kemampuan yang lebih kuat darinya, Zilin lalu meminta agar bisa mengikuti Tianxing dan bekerja sama dalam melewati bencana ini. Tianxing yang berpikir bahwa di situasi seperti ini manusia harus saling membantu, dirinya lantas menerima permintaan Zilin dan akan bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Tianxing telah kembali ke tempat perlindungan beserta dengan Zilin dan juga murid-muridnya. Setelah memperkenalkan Zilin kepada yang lainnya, Tianxing memberitahukan bahwa rumah perlindungan saat ini benar-benar telah hancur diterpa bencana. Jadi bisa dikatakan saat ini, situasi mereka sedang hancur dibandingkan saat-saat sebelumnya. Tapi, sebagai survivor, Tianxing yakin bahwa bencana besar ini juga adalah kesempatan untuk berubah. Hal itu terbukti dengan keberadaan harta-harta dan orang-orang berkemampuan. Jadi, setelah mereka menemukan survivor yang lainnya lagi dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam tim, maka bersama-sama bencana ini akan mampu terlewati. Tiba-tiba, seluruh permukaan bergetar, dan ternyata itu disebabkan karena munculnya angin besar di luar. Angin besar itu muncul dikarenakan terjadi perubahan pada gugusan bintang, lonjakan Yuan-Qi, perubahan di surga, serta peningkatan kemampuan. Itu semua membuat manusia-manusia yang tersisa kini juga mampu menggunakan kemampuan. Begitu pula Spirit Beads berwarna merah milik Tianxing. Spirit Bead itu beresonansi dengan Imperial Dragon Pearl dan membentuk Dimension Stone. Dan dengan menggunakan batu itu, Tianxing akan mampu menyimpan benda-benda berharga ke ruangan dimensi penyimpanan. Tak selang lama kemudian, terlihat orang-orang berlarian keluar karena mereka melihat ada cahaya matahari di luar. Hingga di saat mereka semua keluar untuk melihatnya, ternyata itu bukanlah matahari, melainkan gugusan-gugusan bintang yang jumlahnya sangatlah banyak. Dan jika mengacu pada apa yang dikatakan Heaven's Worthless Book, gugusan-gugusan bintang itu pastinya berisikan semua kehidupan dari dunia yang berbeda-beda. Baik itu dunia fantasi yang berisikan makhluk-makhluk yang hanya ada di imajinasi, dan juga tiap bintang itu isinya sama seperti cerita di dalam novel, drama TV, bagian dari sejarah, atau bahkan perang. Dan tanpa mereka sadari, semua orang-orang tiba-tiba tak sadarkan diri, dan ketika tersadar, mereka semua telah melayang di udara. "Zian, semuanya, cepat bangun!" panggil Tianxing. Orang-orang yang juga mulai terbangun lalu terkejut mengetahui mereka semua telah melayang di udara. Hingga tiba-tiba, Heaven's Wordless Book kembali bersinar dan memberitahukan apa yang tengah terjadi. Hari ke-6 bencana, bertahan hidup yang paling tepat. Ampunan surga dan dunia, sejumlah harga yang muncul di langit, keberuntungan yang jatuh pada mereka yang mendapatkannya. "Kai, apa maksudnya ini?" tanya Shurou yang tidak mengerti dengan maksud dari tulisan itu. "Kalau aku tidak salah, kita adalah orang yang bertahan hidup dari bencana ini. Sebagai hadiahnya, surga memberikan kita kesempatan." "Lihat, ada sesuatu di langit." "Hah? Ini adalah kesempatan yang Heaven Wordless Book katakan. Itu semua adalah harta-harta yang langka. Cepat, ambil itu sebanyak yang kalian bisa." Perintah Tianxing yang lalu orang-orang mulai menangkap cahaya-cahaya yang berjatuhan. Bagi mereka yang bisa menangkap, beberapa di antara mereka ada yang mendapatkan senjata, serta juga ada yang mendapatkan buku skill. Begitu pula dengan Tianxing, dirinya yang tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut, lalu mulai menyebarkan Yin Yang Chain. Setelah beberapa hari latihan, Yin Yang Chain miliknya telah bertambah dan kini berjumlah 5 rantai, dengan masing-masing rantai memiliki 81 rangkaian. Dan menggunakan semua rangkaian rantainya itu untuk menjerat harta-harta yang jatuh. Setelah selesai dengan berjatuhannya harta-harta langka, yang terjadi kemudian adalah jatuhnya semua gugusan bintang. Semua bintang yang juga masing-masingnya merupakan dunia-dunia berbeda mulai berjatuhan ke bumi. Jatuhnya dunia-dunia tersebut ke bumi ternyata tidak membuat bumi hancur, melainkan malah membuat semua dunia tersebut bergabung dengan bumi. Melihat segitu banyaknya dunia yang bergabung menjadi satu dengan bumi, Tianxing pun lantas bertanya-tanya akan menjadi seberapa besar bumi ini nantinya.
Pemandangan luar biasa itu juga membuat Tianxing bertanya-tanya apa mungkin nantinya bumi akan berisikan monster-monster yang lebih ganas daripada sebelumnya. Heaven's Wordless Book kembali bersinar dan mengatakan bahwa di hari ketujuh bencana merupakan hari di mana obsesi, dunia mimpi, dan dunia tipu daya serta kebenaran bergabung menjadi satu. "Kakak, lihat ada sesuatu di sana!" ucap Xian sembari menunjuk ke suatu tempat. Dan ternyata ada dunia yang akan bergabung dengan bumi, yang isinya merupakan dunia di mana Biksu Tong Samcong beserta ketiga muridnya Sun Gokong, Chu Patkai, dan San Wuqing berada. Lalu juga ada dunia berisikan makam dari Liang Sanbo dan Zhu Yingtai, yang merupakan tokoh Romeo and Juliet versi Tiongkok yang terkenal dalam kisah-kisah romansa. Dan dari hal itu, Tianxing semakin yakin bahwa dunia yang terbentuk dari imajinasi dan obsesi benar-benar terjadi. Dan sama seperti yang buku katakan. Dan ia pun yakin bahwa tidak hanya itu. Tokoh-tokoh dalam cerita fiktif, sejarah, bahkan penyihir pun pasti juga akan ada. Dan dunia kini pasti akan memasuki eranya, magic dan sihir. Tiba-tiba terdengar suara di langit. Suara itu mengatakan, "Fiksi menjadi kenyataan. Kombinasi dari 10.000 dunia, sebuah masa yang baru untuk kemanusiaan. Ini akan menjadi masa untuk selamanya. Dunia ini akan menjadi orde yang baru, sebuah eternal kingdom. Era lama telah berakhir, tatanan baru telah dimulai. Mereka yang masih hidup dari dunia yang lama akan menjadi anak-anak untuk surga yang baru." Dan setelah ucapan di langit berhenti, tiba-tiba gravitasi kembali dan membuat semua orang yang melayang di udara kini terjatuh. Semua orang ketakutan karena berpikir mereka pasti akan mati. Begitu pula dengan Xian. Ia berteriak memanggil-manggil kakaknya. Menggunakan Yin Yang Chen, ia mencoba meraih Xian dan Shurou. "Jangan panik! Ramalan surga mengatakan tidak akan membiarkan kita mati. Pegang rantainya dengan erat. Jangan lepaskan, atau tidak kalian akan diserap ke dunia lain." Perintah Tianxing kepada adiknya dan Shurou. Tapi tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tangan itu mengambil orang-orang yang berjatuhan dan lalu dibawa ke dunianya. Sekte-sekte itu adalah perwakilan dari dunia mereka. Mereka bertarung untuk mendapatkan supernatural terbaik. Kita adalah supernatural dengan keberuntungan yang terbaik. Tentu saja kita tidak akan diabaikan oleh dunia-dunia manapun. Sekte-sekte ini bertarung untuk mendapatkan murid-murid. Ini mungkin dapat memberikan mereka kesempatan untuk maju. Kesempatan untuk kejayaan dan kemegahan, ucap Tianxing. Namun tiba-tiba juga muncul tangan di dekatnya Xian berada. Tianxing yang tak bisa berbuat apa-apa karena tak bisa bertarung di udara. Tiba-tiba malah muncul tangan lainnya lagi mencoba memperebutkan Xian dan Shurou dan membuat rantainya Tianxing terputus. "Kakak! Xian!" Tianxing dan Xian kini sama-sama terjatuh. Tianxing yang berhasil mendarat di atas gedung. Dengan cepat ia mencoba menahan Xian lagi agar tidak terjatuh ke permukaan. "Xian, aku menangkapmu. Pegang yang erat, Xian. Jangan sampai lepas. Aku bersumpah untuk melindunginya. Kami bertahan selama 7 hari dari bencana dan kesulitan. Kami tidak pernah terpisah. Tapi kenapa? Kenapa setelah melewati kesulitan-kesulitan gila ini? Brengsek, para makhluk arogan ini memperlakukan kami selayaknya mainan yang bisa mereka pilih untuk kesenangan mereka. Bahkan, mereka mengambil orang tua asuhku yang berharga. Kakak! Xian! Berani-beraninya kau! Beraninya kau! Keluargamu telah memberikanku kehangatan. Aku mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Tapi tidak ada yang berubah. Mereka masih bisa mengambilmu tepat di hadapanku. Persetan dengan dunia ini. Persetan dengan sekte-sekte bajingan ini. Jika mereka memperlakukanmu dengan buruk. Xian, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Bahkan jika harus membunuh mereka semua. Bahkan jika aku harus menghancurkan surga. Tianxing yang kesal pun lantas mencoba menyerang tangan-tangan yang mencoba meraihnya. Ternyata, Tianxing telah tak sadarkan diri setelah usaha perlawanannya itu. Ia lalu terbangun dengan kemunculan seorang pria tua di hadapannya. Tak tahu mengenai di mana ia sekarang, ia lalu bertanya pada Pak Tua itu. Namun, ternyata Pak Tua itu pun tak tahu di mana ia berada. Karena seperti apa yang terjadi pada Tianxing. Ketika terbangun, ternyata ia juga sudah berada di tempat aneh itu.
Bukan hanya bertemu dengan orang-orang berpakaian aneh, bahkan kata Pak Tua juga terdapat monster-monster berkulit hijau yang sangat mengerikan. Perkataan mengenai hal-hal aneh tidak hanya dilontarkan oleh Pak Tua. Ternyata orang-orang di sekitar juga sedang membicarakan hal yang sama. Mereka membicarakan kedatangan makhluk-makhluk dari dunia lain dan bergabungnya semua dunia membentuk dunia baru yang disebut Eternal Kingdom. Dan Tianqing mendengar hal tersebut, dirinya pun mulai menyadari bahwa saat ini dirinya telah memasuki dunia eternal. Sembari Pak Tua memeriksa kondisi Tianqing, Tianqing juga bertanya apakah Pak Tua itu juga melihat 3 orang gadis yang berpakaian sama sepertinya. Dan Pak Tua menjawab bahwa itu sangat aneh. Karena dari sekian banyak orang yang dijatuhkan dari langit bersamaan dengan datangnya Tianqing, semuanya hanyalah lelaki dan tak ada satupun wanita. Mendengar hal itu, Tianqing pun lantas cemas dengan keadaan Jian saat ini. Karena dirinya juga tak tahu kini adiknya berada di mana. Tak selang lama kemudian, ada orang yang sedang berlari ketakutan sembari berteriak bahwa kali ini tidak hanya ada monster berkulit hijau, melainkan juga ada monster tikus. Dan monster-monster itu ternyata sedang mengejar mereka. Kedatangan para monster ke tempat berkumpulnya orang-orang lantas membuat semua orang melarikan diri, termasuk dengan Tianqing. Namun, tak selang lama kemudian, Tianqing terhenti setelah melihat orang-orang hanya melarikan diri. Sedangkan di belakang ada orang-orang yang sedang dimakan oleh monster. "Anak muda, apa kau terluka? Kenapa kau tidak kabur? Anak muda!" Namun, Tianqing lalu melepaskan tangannya Pak Tua dan lalu mengatakan, "Pak Tua, aku tak akan merepotkanmu lagi. Sekarang aku telah kembali pulih," ucap Tianqing dengan tatapan penuh perlawanan. Yin Yang Chain mulai dikeluarkan, mata rantai yang mulai menyebar, lalu mulai membelenggu sebagian monster dan kemudian menghancurkannya. "Siapa dia? Dia sangat kuat. Mungkin dia datang dari dunia lain. Itu semacam sihir. Dia bahkan bisa mendorong para monster itu. Orang ini bisa membuat rantai dari udara. Hei, kalau kalian tidak kabur, kemari dan bantu aku. Para monster ada di mana-mana. Sekarang ada yang kabur juga, tapi mereka tidak bisa selamanya kabur, karena kita akan banyak bertemu mereka nantinya. Jadi mereka harus mati. Kita mungkin berasal dari dinasti yang berbeda, tapi kalau bekerja sama, kita pasti bisa selamat. Meski mati sekalipun, kita tidak akan takut. Kita akan bertarung demi nyawa kita." Itu brutal sekali. Aku, Wang Dahu. Aku memanglah seorang bandit, tapi hari ini, aku akan bertarung bersama saudara ini dan menebas monster-monster itu untuk bertahan hidup. Dengar, semuanya, ayo kita bunuh makhluk sialan itu. Orang-orang yang tergerak dengan ucapan Tianqing kini mulai ikut membantu dalam menghabisi para monster. Monster-monster pun kini telah banyak dihabisi berkat ikut bergabungnya mereka. Meskipun beberapa di antaranya ada yang terluka parah, bahkan ada yang sampai terbunuh oleh monster, namun mereka merasa sangat bangga karena mereka telah berusaha sekuat tenaga dan mati di medan perang. Pertempuran melawan monster yang sangat lama dikarenakan para monster terus berdatangan, membuat Tianqing teralihkan untuk sesaat dan tidak menyadari bahwa sedang ada monster yang akan menyerang. Dan serangan monster itu pun berhasil melukai perutnya dan membuatnya tak memiliki tenaga untuk bergerak. Namun tiba-tiba ada kapak yang dilemparkan dan langsung menancap di tubuh monster yang akan menyerangnya. Ternyata, serangan bantuan itu berasal dari orang-orang yang sebelumnya kabur. Mereka telah kembali lagi dan bertekad akan berjuang bersama dengan Tianqing. Sepertinya di dunia ini, aku juga bisa menjadi lebih kuat. Jian, sebelum aku menemukanmu, sesulit apapun, sebanyak apapun monster yang kejam yang akan menghalangiku, aku tidak akan pernah menyerah. Perjalanan Tianqing di dunia baru yang disebut sebagai Eternal Kingdom baru saja dimulai. Dengan bergabungnya makhluk-makhluk serta sosok-sosok dari berbagai dunia dan berbagai zaman, mampukah Tianqing menjadi lebih kuat di dunia yang baru itu? Nantikan kelanjutannya hanya di Sobat Ngomik. Oh iya, kalau kalian setuju komik ini dilanjutin pembahasannya, dan juga kalau kalian tahu sudah ada atau belumnya channel sebelah yang ngebahas, tolong kasih tahu Mimin di komentar ya.